Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Valvita dari S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memberikan informasi kepada kalian mengenai eksternalitas dan salah satu contoh kasus eksternalitas dari PT Pertamina Cilacap. Eksternalitas merupakan dampak dari seseorang yang mempengaruhi kesejahteraan orang lain, namun orang tersebut tidak membayar atau tidak menerima kompensasi dari dampak tersebut. Eksternalitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksternalitas positif, dan yang kedua, eksternalitas negatif. Eksternalitas positif yaitu tindakan yang menguntungkan untuk orang lain, dan eksternalitas negatif yaitu tindakan yang merugikan orang lain. Contoh eksternalitas positif yaitu riset dan pembangunan, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan pelatihan, dan vaksinasi. Sedangkan contoh eksternalitas negatif yaitu polusi udara, polusi air, polusi suara, dan rokok. Solusi untuk eksternalitas yang pertama, penegakan hak kepemilikan properti. Pendefinisian hak properti secara lebih ketat dapat membatasi pengaruh kegiatan ekonomi pada pihak yang tidak terkait. Hal ini karena banyak eksternalitas muncul karena penegakan hak properti yang tidak jelas. Yang kedua, pengenaan pajak. Pemerintah dapat mengenakan pajak atas barang atau jasa untuk membatasi eksternalitas, terutama yang merugikan, seperti polusi dan limbah. Pemerintah mengenakan sanksi pajak yang tinggi bagi produsen yang membuang limbah berbahaya, atau pemerintah juga dapat memberikan keringanan bagi perusahaan yang mau mengelola limbahnya lebih lanjut sehingga tidak membahayakan lingkungan. Yang ketiga, peraturan. Selain pajak, jalan lain bagi pemerintah untuk membatasi eksternalitas adalah melalui peraturan. Misalnya, pemerintah dapat mengatur batas maksimum polusi karbon dioksida atau limbah. Yang keempat, subsidi. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi untuk merangsang kegiatan tertentu. Subsidi biasanya untuk meningkatkan konsumsi barang dengan eksternalitas positif. Saat ini, semua bergerak cepat, melesat. Menjadi yang terdepan adalah tuntutan. Kami hadir untuk menjawab tantangan dunia melalui produk, teknologi, dan komitmen. Sejak berdiri pada tahun 2013, kami telah hadir mewarnai industri pelumas dalam negeri dengan mengusung visi menjadi perusahaan pelumas kelas dunia. Visi ini mendorong kami untuk memberikan yang terbaik. Kami memiliki pabrik pelumas terintegrasi terbesar di Asia Tenggara, yaitu Production Unit Jakarta, serta 3 lokasi lainnya, Cilacap, Gresik, dan Thailand. Teknologi terkini yang kami gunakan mampu melahirkan produk berkualitas dunia. Untuk memastikan adanya pasokan pelumas ke seluruh konsumen, kami mengoperasikan 3 unit gudang Nusantara dan 24 depot supply point serta on-channel yang tersebar di lebih dari 6.000 lokasi. Dan untuk menjawab kebutuhan pasar dalam negeri, kami memiliki sales region yang menangani pemasaran dan distribusi pelumas di seluruh Indonesia dan tersebar di 7 wilayah. PT Pertamina Lubricants telah mendapatkan pengakuan internasional yang membawa nama Indonesia ke kancah dunia dengan memasarkan produk pelumas Pertamina di berbagai negara. Salah satunya dibuktikan dengan menjadi technical partner automobil Lamborghini. Kami yakin produk berkualitas tercipta dari proses pengujian yang ketat.
Kami merupakan satu-satunya produsen pelumas di Indonesia yang memiliki laboratorium pengujian produk di setiap unit produksi yang sudah berstandar internasional. Sebagai bentuk layanan kepada konsumen, kami juga memiliki Oil Clinic sebagai laboratorium pengujian pelumas khususnya konsumen industri. Dalam setiap kegiatan operasi, kami memberikan prioritas tertinggi terhadap aspek lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, guna menciptakan kondisi kerja aman dan sehat bagi setiap pekerja. Pertamina Lubricants turut hadir menggerakkan dan memajukan generasi penerus bangsa melalui program Corporate Share Value, Enduro Student Program, serta beberapa program kemandirian dan kewirausahaan lainnya. Perjalanan menjadi perusahaan pelumas kelas dunia akan terus kami tempuh, karena kami ingin memberi makna bagi bangsa, hari ini dan nanti. PT Pertamina Cilacap merupakan bagian dari pengolahan minyak dan gas bumi di Indonesia dengan kapasitas produksi sebesar 348.000 barel per hari dan memiliki fasilitas lengkap di antara unit-unit lainnya. Dalam pengolahannya, PT Pertamina Cilacap menjadi salah satu kilang yang memproduksi dan gas oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air Indonesia. Mengingat hasil produksi dalam skala besar tentunya menghasilkan limbah B3 atau eksternalitas negatif dari sisa pengolahan kilang minyak yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan jika tidak diatasi secara tepat. Karakteristik limbah B3 yang tidak stabil akan bereaksi dengan dipengaruhi beberapa hal, seperti temperatur, tekanan atau gesekan, tercampurnya bahan lain yang memicu sifat reaktif, eksplosif, mudah terbakar, dan beracun. Untuk mengurangi eksternalitas dari limbah B3 yang dihasilkan, PT Pertamina Cilacap melakukan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pertama, pengurangan substitusi bahan, yang kedua, modifikasi proses, dan yang ketiga, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. PT Pertamina Cilacap melakukan pengumpulan limbah B3 melalui pendataan logbook guna memperhitungkan informasi maksimal waktu penyimpanan paling lama 90 hari dan dilengkapi dengan pendataan melalui neraca limbah. Sedangkan pengolahan dan penimbunan limbah B3 PT Pertamina Cilacap menyerahkan kepada pihak ketiga yaitu PT PTLI. Secara keseluruhan, PT Pertamina Cilacap telah melakukan pengelolaan terhadap eksternalitas negatif yang dihasilkan dari limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Solusi yang saya sarankan untuk mengatasi masalah eksternalitas negatif dari PT Pertamina Cilacap. Yang pertama, dengan cara pengenaan pajak. Pada kasus ini, pajak yang dimaksud adalah pajak Pigovian. Dalam hal ini, pemerintah mengenakan pajak sebesar dampak dari eksternalitas negatif. Jenis pajak ini membantu pasar mencapai hasil yang optimal karena menjembatani kesenjangan antara biaya sosial marginal dengan biaya pribadi marginal. Yang kedua, dengan peraturan. Aturan yang bisa diterapkan seperti peraturan lingkungan, peraturan kesehatan makanan dan minuman. Sekian informasi dari saya mengenai eksternalitas dan contoh kasus eksternalitas dari PT Pertamina Cilacap. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.